Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, serangan Iran ke Israel dikhawatirkan membawa dampak ekonomi bagi dunia, di mana salah satu yang dikhawatirkan adalah peningkatan harga minyak dunia. Ekonom menyebut kenaikan harga minyak dunia akan berdampak kepada tumbuhnya tingkat inflasi dunia. Serangan Iran ke Israel dikhawatirkan membawa dampak ekonomi terhadap seluruh dunia. Adapun salah satu yang dikhawatirkan adalah peningkatan harga minyak dunia. Ekonom Mari LK Pangestu mengatakan, dampak konflik antara Iran dan Israel dapat berpotensi membuat harga minyak melonjak. Yang jelas harga minyak akan meningkat bila mana terjadi eskalasi. Sebelum serangan Iran kepada Israel pun terjadi Damaskus itu 2 minggu yang lalu. Harga minyak sempat sudah naik sedikit di dalam mengantisipasi apa yang akan dilakukan Iran. Nah, sekarang dengan kejadian sudah ada serangan, diperkirakan harga minyak akan naik, inflasi akan meningkat, dan ini pun akan ada yang mempunyai pandangan bahwa ini mungkin Iran sengaja melakukan ini untuk mengganggu keadaan dunia, terutama dampaknya kepada Amerika dengan terjadi kenaikan harga minyak, inflasi. Ekonom menyebut kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada kemungkinan tumbuhnya tingkat inflasi. Di sisi lain, Amerika Serikat disebut akan mengenakan sanksi untuk komoditas minyak dari Iran. Sebagaimana diketahui, Iran mampu memproduksi hingga 3 juta barel minyak dan mengekspor 1 juta barel setiap harinya. Di sisi lain, permintaan minyak dunia disebut sedang mengalami peningkatan. Hal itu dipengaruhi oleh pengurangan produksi dari OPEC dan gangguan jalur minyak yang terjadi. Dengan demikian, naiknya harga minyak akan menaikkan ongkos produksi dan berpengaruh langsung pada inflasi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait komoditas minyak dunia di tengah situasi konflik Iran-Israel, Kementerian SDM menyatakan Indonesia tidak melakukan impor minyak dari Iran meskipun kedua negara menjalin kerjasama yang baik. Dan pernyataan Kementerian SDM tersebut merespon potensi gangguan rantai pasok minyak mentah dan BBM akibat memanasnya konflik antara Iran dan Israel. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Tutuka Aryaji menyampaikan untuk minyak mentah yang diimpor Indonesia sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Nigeria, Angola, dan Gabon. Sedangkan untuk impor BBM berasal dari beberapa negara, terutama Singapura, yang porsinya mencapai 56% dari total impor BBM. Lalu porsi terbesar kedua dari Malaysia sebesar 26%, serta terbesar ketiga dari India sebesar 6%. Sementara untuk impor LPG terbesar berasal dari Amerika Serikat dengan porsi mencapai 45%, diikuti oleh Uni Emirat Arab 25% dan Qatar 11%. Melihat negara-negara yang menjadi pemasok energi bagi Indonesia seperti Amerika Serikat dan Arab Saudi, Kementerian SDM mengatakan negara-negara tersebut berpotensi ikut terlibat dalam konflik internasional yang dipicu oleh Iran dan Israel. Untuk itu Kementerian SDM memastikan Pertamina sedang melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi potensi memanasnya konflik yang bisa berdampak pada pasokan energi. Selain komoditas energi, sektor transportasi juga turut terdampak, salah satunya maskapai penerbangan yang memutuskan untuk melakukan penyesuaian rute. Untuk selengkapnya kita akan simak informasi berikut ini. Maskapai penerbangan sedang mempertimbangkan pilihan yang semakin sempit untuk terbang antara Eropa dan Asia setelah serangan langsung pertama Iran terhadap Israel. Berbagai sumber menyebutkan Yordania, Irak, dan Lebanon sementara waktu menutup wilayah udaranya seiring Iran meluncurkan drone dan rudal. Israel dan Iran juga memberlakukan pembatasan lalu lintas penerbangan di negara mereka. Sejumlah maskapai penerbangan mengubah rute atau menghindari titik-titik konflik yang akan memperpanjang waktu penerbangan dan menambah biaya bahan bakar. Sejumlah maskapai tersebut diantaranya Qantas Airways, Singapore Airlines, dan Lufthansa. Qatar Airways dan Emirates melanjutkan beberapa layanan Timur Tengah yang ditangguhkan pada Minggu 14 April 2024 ketika wilayah udara dibuka kembali. Wilayah udara Iran sering digunakan oleh maskapai penerbangan yang melakukan perjalanan antara Eropa, India, dan Asia Tenggara.
Adapun maskapai penerbangan sudah menghadapi serangkaian tantangan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi itu memaksa pengalihan rute penerbangan jangka panjang yang masih terjadi hingga saat ini. Sebelumnya dalam perang Israel melawan Hamas di Gaza, maskapai penerbangan menghadapi sejumlah gangguan yang terutama berpusat di Tel Aviv, membatalkan penerbangan masuk atau keluar negara tersebut. Israel sendiri menutup wilayah udaranya untuk rute domestik dan internasional pada hari Sabtu pekan lalu, sebelum membukanya kembali pada hari Minggu pagi. Di saat yang sama, Lebanon dan Irak juga melanjutkan penerbangan di wilayah mereka. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, babak baru konflik Timur Tengah yang kini melibatkan Iran dan Israel berpotensi mengerek harga bahan baku dan energi bagi sektor manufaktur. Selain mengganggu arus barang ekspor maupun menambah ketidakpastian global. Dan Ketua Umum GAPMI Adi S. Lukman mengatakan pihaknya mulai cemas dengan konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang dapat mendongkrak harga bahan baku, energi hingga ongkos perdagangan ke pasar tujuan ekspor. Bahkan kondisi tersebut juga mulai berdampak pada keterlambatan pasokan karena angkutan logistik yang terganggu. Dan hal ini cepat atau lambat akan memicu ketidakpastian global hingga krisis ekonomi. Hal senada juga disampaikan oleh ekonom Core Indonesia Yusuf Randy Manilet yang mengatakan sentimen negatif konflik tersebut akan mempengaruhi gangguan pasokan minyak global hingga depresiasi nilai tukar rupiah. Dan di sisi lain, ekonom menyoroti keprihatinan utamanya yakni ancaman gangguan pasokan minyak yang dapat menyebabkan lonjakan harga minyak karena Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan vital untuk ekspor minyak. Hal ini dapat berdampak merambat pada ekonomi global termasuk Indonesia. Terkait potensi dampak konflik Iran-Israel ke Indonesia, pemerintah memastikan telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Dan untuk lebih jelas, berikut kita simak informasi selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto disebut menyelenggarakan rapat terbatas pada Senin 15 April 2024. Rapat tersebut membahas langkah-langkah antisipatif guna merendam dampak lebih jauh dari konflik Iran dan Israel. Respon kebijakan yang terukur dari pemerintah diharapkan akan mampu memitigasi dengan baik dampak eskalasi konflik global saat ini. Di tengah kondisi ini, pemerintah pun mengharapkan pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah spekulatif. Pemerintah memastikan akan terus mencermati perkembangan global dan regional, serta akan mengambil langkah-langkah yang kuat dan fokus dalam menjaga stabilitas keuangan. Pemerintah memastikan bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental relatif masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas 5% dengan inflasi yang terkendali. Lebih lanjut, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konflik Iran dan Israel akan menimbulkan gangguan pada rantai pasokan melalui terusan Suez, yang akan berdampak langsung setidaknya pada kenaikan biaya kargo. Adapun produk yang terganggu antara lain gandum, minyak, dan komponen alat-alat produksi dari Eropa. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, selain memicu ketegangan regional hingga ke tingkat global, konflik Iran-Israel juga akan berdampak terhadap perekonomian global serta akan meningkatkan risiko makroekonomi bagi perekonomian Indonesia. Merespon situasi tersebut, pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyelenggarakan rapat terbatas dengan seluruh unsur kedeputian Kemenko Bidang Perekonomian serta sejumlah duta besar pada hari Senin 15 April 2024. Beberapa respon kebijakan yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya adalah respon dampak konflik di tingkat regional dan global, kerja sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan otoritas terkait untuk strategi pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran ke depan. Menko Perekonomian mengungkapkan rambatan dampak eskalasi konflik kepada pasar finansial terlihat pada pembukaan pada hari Selasa kemarin di pembukaan pasar. Menko Perekonomian mengatakan bahwa konflik tersebut akan menimbulkan gangguan pada rantai pasokan melalui terusan Suez yang akan berdampak langsung kepada kenaikan biaya kargo. Di tengah situasi ini, Menko dan juga pemerintah memastikan secara fundamental perekonomian Indonesia relatif cukup kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga di atas 5% dan inflasi yang terkendali. Hingga Februari 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus dan menopang cadangan devisa yang pada posisi terakhir di bulan Maret 2024 tercatat masih kuat
Dan ini kemudian menjadi sebuah langkah antisipatif dan juga menjadi sebuah bekal optimisme bahwa kemudian Indonesia memiliki resiliensi di tengah konflik geopolitik antara Iran dan juga Israel. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.